karena anugerah-Mu. Kuduskan dan sucikan kami semua pagi ini. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dengan urapan baru dari surga. Karena kami tahu ketika kami diurapi oleh Allah, kami bebas memuji Engkau, kami bebas menaikkan pujian penyembahan kami, dan kami yakin ketika Engkau disenangkan Tuhan, Engkau akan memulihkan kami, memberkati kami, menolong kami, menyembuhkan kami. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Segala bentuk-bentuk intimidasi roh-roh lain yang bukan datang dari Tuhan untuk mengganggu kami, membuat kami tidak fokus pagi ini untuk datang ke hadapan hadirat-Mu, kami hancurkan, kami sepakat itu, kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang mengendali pekerjaan Tuhan dari awal pertengahan sampai tamatnya Tuhan. Anak-anak-Mu yang dalam perjalanan, sertai mereka, tibakan mereka dengan segala baik boleh ada di rumah Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan dan tabiskan kebaktian Tuhan. Ada di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Berikan pujian. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita? Haleluya. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan Yesus, karena Kau telah memberikan sukacita itu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberi apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan berkali-kali lipat sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memberi Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus kekuatan dalam hidup.
menjadi aman. Firman-Mu lah yang membuat kami menjadi tenang kembali. Firman-Mu ya Tuhan jawaban dalam hidup kami. Mari berfirman-lah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus membantu kami dalam setiap kelemahan kami. Baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar sepenuhnya dilingkupi dengan kuasa hadirat Tuhan. Kami bersedia saat ini mendengarkan firman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sudah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sepertinya masih dalam kondisi sudah siap, tapi masih ada hal mungkin yang mengganjal kita untuk bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang secara spesial percayakan saya pagi hari ini untuk membagi berkat firman Tuhan. Ada satu tradisi dan satu kebiasaan yang sudah dibudayakan di Gereja Pantekosta di Indonesia. Biasanya hari seperti ini porsi dari Gembala. Itu sebabnya saya merasa pagi hari ini spesial buat saya dan buat kita semua. Dan itu semua datang bukan karena hubungan persahabatan yang biasa, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kami sebagai hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini yang mau melayani Tuhan dengan baik dan benar harus siap untuk menghadapi akhir zaman. Akhir zaman itu akan membawa banyak orang hidup dalam kegoncangan, termasuk kegoncangan iman. Karena apa? Ada banyak berita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang dijadikan hal-hal yang rohani. Nah, itu yang akan membuat banyak anak Tuhan yang terjebak di dalam ketidaktenangan. Kenapa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah akan menciptakan kegoncangan, membuat orang tidak tenang. Tapi pagi hari ini ada satu berita kepastian bahwa kita tenang karena kita bersama dengan Yesus. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Secara khusus kita akan lihat satu ayat dalam firman Tuhan. Setelah kebangkitan Yesus, ada satu peristiwa yang sangat menarik buat saya dan tentunya buat kita semua, yang dinyatakan oleh Tuhan secara khusus, secara spesial kepada seorang Thomas. Mari kita berdiri bersama. Kita akan baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29. Secara khusus kita akan lihat bahagian dari ayat ini, dan saya beri tema setelah kebangkitan Yesus ada berita kepastian bagi orang percaya. Firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Silakan duduk kembali. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kata berbahagia di sini adalah sukacita karena berkat rohani melimpah dalam kehidupan pribadi seorang yang percaya
Yesus mati dan bangkit naik ke sorga, itu adalah satu kepastian bahwa kalau kita ikut Tuhan tidak pernah rugi. Kenapa? 1 Petrus pasal pertama ayat 17 menjelaskan dunia ini cuma untuk sementara, dan yang sementara ini sedang berlalu, sedang lenyap. Jadi manusia memerlukan sebuah kepastian tentang hidup ini. Di balik kehidupan ini ada kehidupan yang kekal. Prinsip daripada Yesus mati dan bangkit itu untuk supaya saya dan saudara yang hidup pada akhir zaman ini siap menghadapi tantangan. Nah, tantangan demi tantangan yang datang silih berganti itu membuat kita tidak tenang, sehingga sukacita yang dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan itu seolah-olah tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kita harus pastikan bahwa kita orang spesial di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, 8 hari setelah Yesus bangkit, para murid itu ada dalam sebuah kumpulan, sebuah persekutuan, di mana mereka merenungkan kehidupan ini setelah guru besar mereka disalib dan mati. Namun ada berita pada hari yang pertama, setelah hari ketiga dari penyaliban itu, bahwa Yesus bangkit. Yang pertama sekali memperhatikan dan melihat itu adalah para perempuan, khususnya Maria. Di tengah kegalauan, di tengah satu rasa duka cita yang besar karena kehilangan, artinya tidak ada kepastian ke depan apa yang harus mereka lakukan, mereka berjumpa dengan kekuatan kebangkitan itu. Sehingga ada berita yang didengar oleh Maria itu, pergi dan katakan, pergi dan sampaikan, beritakan bahwa apa yang kamu cari di kuburan ini tidak ada, karena sudah bangkit. Apa yang pernah diajarkan, apa yang pernah kamu dengar, itu sudah terjadi, sudah digenapi. Nah, kita mau kembali kepada ayat ini. Spesial bagi orang percaya yang tidak melihat namun percaya adalah sukacita yang datang dari Tuhan, berkat yang melimpah yang datang dari Tuhan. Berkat apa itu, saudara? Pertama sekali, karena ketidakpercayaan Thomas, dia menjadi orang pertama yang dipercayakan Tuhan untuk supaya tangannya bisa menyentuh bekas paku tersalib itu. Yesus minta, Thomas, kalau engkau gak percaya, taruh atau cucukkan jarimu di bekas paku ini di tanganku. Maria yang pertama kali melihat Yesus bangkit, waktu dia datang sujud mau menyembah Tuhan, ayat-ayat sebelumnya, apa yang dikatakan? Jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena aku belum pergi kepada Bapa. Yesus adalah Alfa dan Omega. Soal waktu, dia tidak bisa dibatasi dengan waktu manusia. Jadi ada pertanyaan secara teologis, kapan Yesus naik ke sorga dan turun lagi ke bumi dan bisa disentuh, bisa diraba? Kenapa Thomas jadi orang spesial? Ketidakpercayaan Thomas ini atas kebangkitan Yesus bukan negatif tapi positif. Kenapa? Batasan manusia dia kaget. Coba kalau ada pocong di depan kita, tiba-tiba pocong itu masih utuh tapi yang di dalamnya sudah nggak ada, kabur semua kita sudah. Paham orang Yahudi, dia udah dipocongin, sudah diikat, bagaimana dia mau melepaskan diri?
Ini satu pelajaran buat saya dan saudara, supaya siap menghadapi akhir zaman. Karena akhir zaman itu kegoncangan yang paling besar adalah pengajaran tentang kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus ini bagi orang percaya akan menciptakan pertama kali kedamaian. Itu prinsip daripada Golgota. Prinsip Golgota itu mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, salah satu berkat itu adalah kedamaian yang hilang di dalam hati itu dipulihkan, dikembalikan. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah Thomas cucukkan jarinya ke tangan Yesus atau tidak. Saudara temukan itu? Yang penting dia sudah lihat. Itu sebabnya Yesus bilang, Thomas, engkau percaya karena engkau telah melihat. Tapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Itu berkat untuk saya dan saudara, berkat sukacita, berkat yang melimpah. Nah, kebangkitan ini yang membuat kita berbahagia. Saya punya catatan. Yesus itu adalah juru selamat kita. Kata juru selamat itu soter. Orang yang menuntun, membimbing, mendampingi sampai kepada tujuan. Dan kedua, di dalam memimpin itu dia menjaga supaya apa yang dibawa itu aman sampai di tujuan. Itu kata keselamatan yang diberikan kepada Thomas secara khusus. Saya dan saudara menerima satu janji spesial, satu kepastian setelah Yesus bangkit, jalan untuk menuju kepada Bapa di sorga akan dijaga, dikawal oleh Tuhan. Itu kata keselamatan. Karena untuk masuk sorga itu enggak mudah, saudara. Di mana ayatnya, Om? Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Kalau tampilkan di monitor, kita akan baca ayat itu. Sangat sukar. Banyak orang di akhir zaman ini mendapat berita yang penting kalau ikut Yesus itu semua jadi mudah, semua jadi gampang, tidak susah. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Apa kata firman Tuhan dalam bagian ini sehubungan dengan kepastian jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan hanya orang yang masuk melalui, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang yang mendapati jalan masuk berhubungan dengan Yesus sedikit. Kata sedikit itu bukan berarti kita tidak termasuk. Berapa miliar manusia di bumi ini saat ini? Di situ ada kata sedikit, saya dan saudara diberi waktu untuk masuk kepada rencana Allah ke depan.
Apa rencana Tuhan? Kita ada di sini karena kita sementara mempersiapkan diri untuk sebuah kekekalan. Karena di akhir zaman ini dikatakan segala sesuatu sementara lenyap, sementara berlalu. Semua keinginan kita mungkin terwujud, tapi ada satu waktu, batasan waktu yang Allah telah tentukan. Semua itu akan hancur lenyap sampai ke anasir-anasir yang kita lihat, yang ada di langit sekalipun waktu kegoncangan itu datang, semua lenyap. Itu sebabnya dalam konteks ini sebuah kepastian bahwa kuasa kebangkitan itu membuat kita mengalami pertolongan Tuhan, diselamatkan, dijaga, dipelihara, termasuk digembalakan oleh Tuhan, dijaga, dipelihara. Sekarang itu serba mudah untuk kita belanja. Makanan pun semua online, siap diantar. Itu sudah prinsip Alkitab di akhir zaman ini, memudahkan orang. Tapi saking mudahnya, kita nggak tahu, saudara, yang kita makan itu steril apa enggak. Amin. Tapi kita berdoa supaya kita sehat-sehat semua. Saya beberapa waktu yang lalu hampir lenyap di Cirebon. Satu saat saya nggak bisa lihat orang lagi. Mau menuju ke utara, ternyata saya lagi ke timur. Sudah blank. Dan terakhir saya dengar Bapak Gembala bilang, bawa Judi rumah sakit dia. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ke rumah sakit. Teman-teman yang lain siapkan, bawa ke rumah sakit. Karena memang saya dengar, ini bukan putih lagi, udah kayak kertas. Saya bilang, kalau kertas putih yang baru, ada catatan baru, innalillahi. Di kuburan lagi, ada satu hamba Tuhan berdoa, Tuhan, jangan dia mati di sini, Tuhan. Memalukan nama Tuhan. Saya pikir, oke, berarti ini sudah sangat berbahaya di mata manusia. Menurut kesaksian dari Cirebon, saya dibawa pulang ke rumah di Citra Indah City, ngigok di mobil. Dan memang itu rupanya 3 hari saya ngigok, 20 hari gak bisa bangun. Tuhan, saya gak mau ke rumah sakit. Kalau mau selesai, yang penting di tempat sedang saya tinggal, di rumah saya, selesai apa boleh buat. Apa boleh buat berarti saya nggak yakin. Saya percaya Allah kerja oleh rohnya. Tunggu, ada yang bilang sudah hari ke-16 bro ya terbaring. Saya bilang saya nggak hitung, mereka hitung tanggalnya sudah. Oh iya, setelah hari ke-16 hari ke-20 saya bilang, Tuhan, saya mau bangun. Saya yang mau bangun atau penyakit ini yang pergi? Karena apa? Kuasa kebangkitan itu saya percaya bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Jadi kebahagiaan yang pertama yang kita alami adalah kita punya jalan masuk di pintu yang sempit itu, di pintu yang sesak itu. Sesak nafas, sesak berpikir, sesak masalah ekonomi, sesak masalah pekerjaan. Tapi Yesus adalah jalan kebenaran. Dia berikan jaminan kalau dia bangkit. Ada jaminan bagi setiap anak Tuhan. Karena sudah dinubuatkan sejak dari awal. Tadi malam bicara tentang figur seorang pemuda yaitu Yusuf. Prinsip Golgota. Allah siapkan Yusuf di tengah kehancuran. Orang percaya, orang yang ada di lingkungan daripada Yusuf enggak hancur. Di tengah kelaparan Tuhan siapkan dia untuk menjadi sarana untuk memanage sebuah sistem ekonomi. Sehingga
orang Mesir dan orang Israel tidak kelaparan. Diberi makan sampai kepada anak cucu. Musa kembalikan mengingatkan kepada umat Tuhan. Dalam Ulangan pasal 8, kadang-kadang Tuhan izinkan kita lapar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tidak mengalami satu kepuasan, kekenyangan secara rohani. Kenapa? Allah sementara proses kita untuk lebih jauh lagi memahami tentang sukacita atau kebahagiaan dari Tuhan itu. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia proses. Tapi dia katakan manusia hidup bukan karena apa yang dia makan dan dia minum. Tapi dia hidup karena sebuah sabda, sebuah perkataan Tuhan. Bukan perkataan pendeta. Kami hanya menyampaikan pesan Tuhan. Setiap hamba Tuhan tugasnya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan pagi hari ini, kita berbahagia karena kita sudah diselamatkan. Jadi kata diselamatkan itu, menerima keselamatan itu, kita dikawal dalam sebuah perjalanan. Supaya nggak ada yang lecet, nggak ada yang rusak. Sampai di tempat tujuan dia utuh. Kuasa kebangkitan Yesus membuat kita ini yang rusak, membuat kita ini yang hancur lebur karena persoalan dan masalah yang membuat ada dosa di dalam kita. Semua itu dikerjakan oleh kekuatan kuasa daripada Yesus. Darahnya telah menyucikan kita, sehingga Tuhan mau kita yang sudah dipulihkan, disucikan itu tidak bercacat sampai berjumpa dengan Bapa di sorga. Jalan masuknya sempit, susah. Tapi Yesus Immanuel itu beserta dengan kita. Kedua, kita berbahagia karena kita telah dibebaskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Bebas oleh darah-darahnya anak domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Bebas dari apa? Intimidasi dari setan. Setan sering ingatkan dosa kita, kesalahan kita kemarin. Sudah duduk di gereja pun lagi menyembah, setan ingatkan, lu itu bukan anak Tuhan, lu itu berdosa. Dia mau supaya kita, memori kita kembali mengingat segala kesalahan kita. Saudara-saudaranya Yusuf, mereka ngomong begini, nanti kalau kita ketemu dia, kemungkinan besar dia akan balas dendam. Jadi biasanya setan ingin kembalikan pikiran kita kepada kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu yang mengintimidasi kita, itu yang menekan kita. Tapi Yesus datang, dia mati dan bangkit, itu dia katakan kepada Thomas, berbahagialah engkau, bersukacitalah orang yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Karena apa? Segala intimidasi kuasa kegelapan atau setan itu sudah lenyap. Kita bebas karena kekuatan kuasa daripada Tuhan. Kata kebebasan di sini, saya mencatat sedikit kata bebas di situ, apolitresis. Jadi sebuah kata yang menerjemahkan penebusan dengan suatu harga. Jadi ungkapan yang biasa kita dengar, bayar harga. Jadi penebusan dengan suatu harga yang sangat mahal, yaitu untuk menebus dosa kita yang sudah terjual. Sejak manusia yang pertama, tidak ada manusia yang bisa lakukan itu. Sehingga dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26 katakan, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa membayar harga keselamatan seseorang atau jiwa kita. Cuman darah Yesus. Jadi Yesus memberikan satu penegasan bahwa dia bangkit supaya kita bebas. Karena yang ditebus itu nyawa.
Bisa bayar nyawa kita, nafas kita. Ada informasi baru menikah 3 minggu, tahu-tahu sakit, selesai. Ada orang sudah berbulan-bulan, udah kayak antena televisi, di sini sana, gantung sana, gantung sini, nggak selesai-selesai. Oksigennya udah bertabung-tabung sudah. Itu sebuah gambaran kehidupan ini. Nah, orang yang ada di dalam kondisi seperti itu secara tidak langsung dia terintimidasi. Ada teman hamba Tuhan nggak dibesuk, dia marah-marah sudah. Kemarin pagi dia bilang, "Bro, Angko itu udah sombong." Dia cerita, saya bilang waktu itu saya juga lagi sakit. Kenapa bro? Yang ini sudah datang, yang itu sudah datang. Apakah saya datang untuk mengubah situasi? Anda yang sakit di rumah sakit langsung pulih? Diajak bicara, saya mau tidur. Dia bilang, bisa nggak nyambung dengan Pak Gembala? Saya bilang, saya lagi di rumah, padahal udah di sini. Karena Pak Gembala di istirahat. Kalau teleponnya saya bawa, dia bicara 4 jam. Ambruklah kita semua. Cuman karena tidak ada perhatian menurut dia. Tapi apapun itu, Yesus perhatikan kita semua. Kenapa? Harga tebusan. Jawa itu, dia datang menyerahkan dirinya untuk sebuah harga yang harus dibayar. Markus pasal 10 ayat 45, Matius pasal 20 ayat 28. Jadi dia datang itu bukan dia pakai sarana yang lain, tapi dia datang. Dia bawa dirinya untuk apa? Membebaskan saya dan saudara. Dan kebebasan itu sudah kita miliki. Hal yang ketiga, kita bersukacita, kita berbahagia karena kita percaya kita sudah dibenarkan. Jadi kuasa kebangkitan yang membuat orang percaya itu, kata Yesus, berbahagia. Sekalipun kita tidak seperti Thomas spesial, disuruh taruh jarimu ke sini. Tapi taruh pengharapanmu ke tangan Tuhan. Dia akan pimpin kita di jalan yang benar. Kata pembebasan dan pembenaran itu, orang yang tidak benar tapi dibuat benar. Orang yang tidak benar dibuat benar. Orang yang bersalah itu dibuat tidak bersalah. Ini prinsip penghakiman. Waktu dalam persidangan kita bersalah, tapi kita dibuat tidak bersalah karena apa? Pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kalau iblis mau intimidasi kita, kita harus pastikan bahwa kita sudah dibenarkan. Amin. Ada yang belum merasa dibenarkan sih? Semua kita sudah dibenarkan. Itu sebabnya sukacita dari Tuhan jadi berkat di dalam hidup kita. Diberkatilah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Bersukacitalah orang yang percaya sekalipun tidak melihat wujud daripada Yesus bangkit itu. Dan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kita hanya melihat kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan apa? Dengan iman. Kita dibenarkan berdasarkan apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kita orang benar, atau bukan karena kita disalahkan, dihakimi. Memang kita bersalah, tapi kasih karunia Allah dianugerahkan kepada kita yang tidak benar menjadi benar.
Tuhan mengubah status kita, orang berdosa menjadi orang kudus. Oh, di mana ayatnya? Roma pasalnya yang ketiga ayat 24. Mulai ayat 23, kita ini semua sudah hancur lebur, hilang kemuliaan Tuhan. Enggak boleh dekat-dekat dengan Yesus. Tapi karena Yesus sudah bayar dengan nyawanya, Dia sudah tebus kita, Dia benarkan kita, kita boleh dekat-dekat dengan Yesus. Kadang-kadang kita seenaknya, Tuhan Yesus jaga saya ya, pelihara saya. Itu doa kita. Tapi Tuhan Yesus itu bukan satpam, bukan pengantar barang yang dipesan, tapi Dia menghantar miliknya sendiri. Untuk apa? Disiapkan pada suatu tempat yang tidak ada kesusahan, tidak ada persoalan dan masalah. Nah, kita dibenarkan, kita menjadi orang benar. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8. Saya akan beri satu kebenaran firman Allah di sini. Efesus pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-8. Apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan? Apa kata Paulus mengenai pembenaran itu? Pasal 2 ayatnya yang ke-8 dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tugas kita nggak capek, sudah. Artinya bukan usaha sedemikian kuat supaya pembenaran itu kita alami, tapi kita terima itu dalam sudut pandang keyakinan, percaya. Kata percaya sini, percaya dengan sungguh-sungguh, dengan kuat bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau itu ada di hati kita, ketenangan itu terjadi. Jadi berita pagi hari ini, saya dan saudara sudah diselamatkan. Dan kedua, kita sudah dibebaskan dari segala intimidasi kuasa kegelapan. Dan pembebasan itu terjadi, Yesus sudah bayar harga yang mahal. Jadi saudara dan saya mahal di hadapan Tuhan, sehingga jadi milik Tuhan. Dan yang terakhir, kepastian berita pagi hari ini, Tuhan sudah benarkan kita. Jangan lagi kita merasa, saya ini kan orang berdosa. Iya, tadinya kita orang berdosa, tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan berjanji akan kembali, itu sebabnya kita harus siap hidup pada akhir zaman supaya kita bisa lolos. Kita akan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Jaminannya kita sudah dibenarkan. Siapa yang belum menerima pembenaran di sini? Pembenaran di sini diterima oleh iman. Artinya kita lihat dari sudut pandang keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus telah bebaskan saya. Dia telah benarkan saya. Artinya saya layak menghadap Dia. Saya layak menyembah Dia. Saya layak berdoa kepada Dia. Dan kita berdoa terus sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan jaga dan pelihara. Dia hantar kita pada pusat rencana Tuhan, yaitu kekudusan yang sesungguhnya. Kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan waktu Dia datang, Dia akan berkata, marilah, sampailah engkau, hai hambaku yang setia, setia sampai pada akhirnya. Kita berdiri semua. Haleluya. Kita akan nyanyi itu pujian, aku percaya. Aku percaya
berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Percaya di sini meletakkan seluruh alam pikiran kita atas pertolongan Tuhan. Bahwa kehidupan kita dikawal, disertai oleh Tuhan. Di tengah badai, persoalan dan masalah kehidupan, Tuhan mengawal, menghentar kita. Dia jaga kita supaya tidak ada sesuatu yang merugikan. Aku percaya, haleluya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu memenuhi. Sebuah kepastian hidup pada hari ini bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lagi kita terintimidasi dan kita bertanya dalam hidup kita, membuat pikiran kita menjadi galau, tidak menentu. Sering pertanyaan itu muncul, Tuhan, sudahkah Engkau menyelamatkan? Berita pagi hari ini kebangkitan Yesus sudah memastikan kita, orang yang percaya kepada Dia, sudah diselamatkan. Dan kedua, kadang-kadang iblis membawa pikiran kita, alam pikiran kita ke hari kemarin, ke masa lalu. Kita ini orang yang bersalah. Pastikan bahwa pagi hari ini hati kita tidak terganggu dengan pikiran yang terintimidasi bahwa ada banyak kesalahan. Memang kita orang-orang yang bersalah, tapi prinsip salib itu telah membebaskan kita, telah melepaskan kita dari segala kesalahan. Tidak ada hutang darah lagi, karena darah Yesus telah menyucikan kita. Dia bayar harga yang mahal, lunas dibayar. Tidak ada hutang lagi. Pastikan bahwa pagi hari ini kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jangan diintimidasi lagi oleh Yesus, oleh kuasa kegelapan. Kuasa Yesus itu, kuasa firman itu sangat kuat. Kalau ada intimidasi, katakan dalam nama Yesus, kami tolak itu semua. Karena kami telah dibebaskan, kami berlayak untuk menerima janji-janji Allah. Dan yang terakhir, ada pertanyaan yang sering muncul. Tuhan, saya ini orang gak benar. Memang betul kita ini orang gak benar, tapi kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Kuasa kebangkitan itu bukti pembenaran dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, jaga dan pelihara keyakinan, kepercayaan kita. Karena kasih karunia Allah di dalam iman kita akan menghentar kita hari lepas hari, alami kemenangan, kesempurnaan sampai berjumpa dengan Yesus. Katakan, aku percaya.
kami tidak menyentuh Engkau secara fisik, tapi kami sentuh bekas lubang paku itu dengan iman kami. Dan kami akan terima kasih karunia Tuhan. Keselamatan menjadi bagian dalam hidup kami, yaitu pemeliharaan Tuhan, pengembalaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun dunia ini penuh dengan kesesakan, penuh dengan tantangan, tapi dalam pintu yang sesak itu kami akan masuk dan melihat sebuah sukacita, berkat damai sejahtera yang Allah kerjakan lewat kayu salib. Itu sudah kami alami. Engkau bebaskan kami dari segala intimidasi kuasa kegelapan. Dan kami berdoa kalau itu muncul dalam alam pikiran kami berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan memastikan kami telah dibebaskan. Dan kami bersyukur buat pembenaran yang Tuhan adakan. Kami tidak ada sesuatu pun yang istimewa, yang spesial, tapi Engkau jadikan kami orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, karena kami percaya Engkau sudah mati dan bangkit, menebus dosa kami, dan keyakinan kepercayaan kami adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena kami hebat, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir mendengar berita firman Allah. Pastikan dalam hidup kami Tuhan, oleh kekuatan kuasa firman-Mu, bahwa kami sudah diberkati, supaya sukacita dari Tuhan ada dalam hati kami. Kami tenang menghadapi hidup ini, bahkan ketenangan itu menciptakan lingkungan sekitar kami boleh berdampak menikmati sukacita yang kami alami. Diberkatilah orang yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, kelanjutan pelayanan pekerjaan Tuhan saat ini. Kami berdoa, Roh Kudus ambil alih, pimpin hamba-Mu, supaya kami semua mengalami berkat yang indah dari Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan Roh Kudus memimpin menyertai jemaat Tuhan mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata